Halo dan welcome di Berita Gulat episode pertama. Ya tentu saja update-nya tidak sesuai janji ya karena saya pengennya update mulai tanggal 1 tapi malah ketambahan 6. Jadi baru bisa upload tanggal 16 ya maaf ya. Tapi mudah-mudahan beritanya nggak terlalu ketinggalan karena berita yang mau saya bagiin hari ini itu masih diupdate sampai saat ini dan belum ada pemberitahuan lebih lanjut gitu kalau dari apa yang saya cari tahu gitu sampai hari ini ya. Jadi yang pertama itu ada dari Andrade El Idolo yang baru saja meninggalkan All Elite Wrestling itu mulai di akhir Desember tahun kemarin ya, di tanggal 30 Desember 2023, tepatnya setelah pay-per-view World's End. Kontraknya sendiri memang sudah disebutkan dari jauh-jauh hari itu kalau Andrade itu cuma sampai 2023 lah ya sampai sebelum World's End itu sebagai penampilan terakhirnya di mana dia di pay-per-view itu lawannya Miro gitu. Ini juga sudah dikonfirmasi sama bos AEW yaitu Tony Khan ketika di media scrum. Ya kalau istilah lainnya press conference lah ya. Di media scrum ini disebutkan oleh Tony Khan sendiri bahwa memang Andrade sudah selesai kontraknya dengan AEW gitu karena tidak ada negosiasi yang berujung baik gitu ya baik dari Andrade maupun dari pihak AEW untuk meneruskan kontraknya di sana sehingga ya diputuskanlah Andrade cabut gitu dari AEW. Katanya sih ada yang bilang Andrade cabut itu karena dia nggak puas dengan apa yang diberikan oleh AEW sama dia khususnya di mengenai push-pushnya dia itulah katanya ya. Ada yang bilang nggak puas selama di Continental Classic itu dia tidak diberikan penampilan yang maksimal sehingga ya dia juga kayak males-malesan gitu lama-lama kerja di AEW. Tapi nggak tahu ya karena namanya juga rumor. Biasanya kalau misalkan kita ngomongin soal rumor-rumor di berita gulat itu kebanyakan mitos gitu ya. Jadi beritanya cuma gosip gitu. Kebanyakan susah dikonfirmasi gitu. Jadi kalau detail eksaknya seperti apa itu susah kalau misalkan kita ngomongin. Tapi ya kurang lebih kita sudah bisa tahu semua gitu kalau Andrade keluar dari AEW itu karena memang kontraknya tidak diperpanjang, ada negosiasi tapi berujung buntu gitu aja ya kita tahunya gitu. Nanti kalau buat berita-beritanya itu akan saya upload juga, akan saya bagikan di deskripsi di video ini, jadi nanti teman-teman bisa langsung cek aja gitu ya sambil di update aja gitu di sini. Kemudian berita kedua itu ada dari Mercedes Moné. Kalau di WWE itu kita dikenalnya itu Sasha Banks ya. Nah, jadi kemarin itu saya sempat baca berita kalau si Moné ini ada kabar mau ke WWE, ada kabar mau ke AEW, tapi yang jelas sih kemarin ada kemungkinan dia nggak akan lanjut lagi di Jepang gitu karena ya mungkin masalah uang atau apa ya karena gak ada kejelasan juga loh sebenarnya gak ada kabar gitu kayak ini dia mau kemana dia mau apa gitu itu dia gak ada kejelasan gitu karena kemarin itu kalau misalkan kita lihat di WWE katanya kabarnya buntu gak ada negosiasi yang berjalan dengan baik gitu dan karena rumornya itu dia mau tampil di Day One tapi di Day One gak muncul juga pak gitu jadi kayak ya kalau misalkan kita ngomongin ini Mercedes Moné ini kemana gitu ya mau ke WWE mau balik lagi atau ke AEW karena kemarin sempat di tease juga ya mau ke AEW gitu terus ada yang bilang Moné bakal ke AEW dia udah tekan kontrak kemarin sih ada yang bilang ya kalau saya baca-baca itu tapi saya nggak mau share linknya kalau buat yang itu karena ya fake gitu bukan fake ya lebih ke nggak jelas ini pemberitaannya. Jadi kalau misalkan di beritanya itu dituliskan Mercedes Moné sudah tekan kontrak dengan nilai kurang lebih 25 juta euro untuk kontrak 5 tahun di AEW. Yang itu mana menurut saya terlalu nekat gitu. Baik bisa dibilang ya cukup mustahil lah untuk AEW untuk memberikan kontrak dengan nilai sebesar itu untuk seorang Mercedes Moné saja. Ya karena kalau misalkan kita lihat takarannya ya di AEW itu rata-rata kontraknya ya nggak terlalu besar gitu. Mungkin kalau nggak salah saya lihat itu ada John Moxley itu kurang lebih ya 1 tahun itu dia sekitar 3 juta US dollar. Nggak ada yang lebih di atas itu. Nah cuman kemarin ada yang ini juga ada yang sebut kalau Mercedes Moné itu dia nggak jadi ke WWE itu dikarenakan
dia itu nego minta kontraknya lebih gede dari pegulat perempuan yang nilainya paling gede di WWE, yaitu Charlotte Flair. Ya kalau kata saya sih ngapain lah gitu, WWE udah nggak terlalu butuh dia juga gitu. Jadi kalau misalkan sekiranya WWE mau mempertimbangkan dia kembali lagi, ya make sure semuanya baik-baik aja gitu. Nah kalau buat AEW sih catatan saya sih ya rekrut talentnya yang proporsional aja gitu, nggak usah terlalu dikebut kayak pengen sini pengen situ dikebut terus keluar uang banyak gitu ya. Karena apa ya, ini nanti di bahasan lainnya aja ya. Cuman ya kurang lebihnya buat WWE maupun buat AEW dalam mengontrak Mercedes Moné ya jangan gegabah gitu. Misalkan nanti siapapun yang dapat ya saya nggak tahu ya, karena nggak ada update juga nih. Udah kabar yang tadi yang dapat 25 juta untuk 5 tahun itu langsung blank, nggak ada kabar lagi. Bener-bener kosong, nggak ada kejelasan. Kemudian yang terakhir itu ada dari Kazuchika Okada. Itu dia hampir bisa dipastikan bertahan di New Japan Pro Wrestling setelah kemarin itu sempat ada cekcok ya. Cekcoknya lebih ke ini aja gitu, saling menekan satu sama lain gitu, baik dari Okada maupun dari New Japan. Karena presidennya yang waktu itu Takami Obari itu sempat ya ada clash dikit lah sama Okada, karena Okada itu menganggap Takami-san ini kurang menghargai apa yang sudah dia berikan selama di New Japan gitu dari dulu sampai sekarang. Jadi seakan-akan ya kalau menurut seorang presiden Takami Obari itu Okada itu kayak ya udahlah, dia cuman penampil biasa, dia cuman ya orang pegulat biasa gitu yang ada di New Japan, dan kemudian orang suka selesai gitu. Tapi menurut Okada ya nggak kayak gitu juga gitu. Ya mau gimana pun dia ini masih banyak yang ngelirik, dia itu masih cukup terkenal, masih cukup dipandang, sehingga ya kalau misalkan menurut seorang Takami Obari itu Okada itu cuman dianggap sebagai penampil biasa, ya sebaiknya jangan terlalu gegabah Pak, kalau kata memo begitu ya. Sebaiknya jangan terlalu gegabah gitu, jangan terlalu dianggap sembarangan gitu tentang si Okada ini. Ya walaupun kemarin juga sempat ada kabar kalau Okada rekrut agent khusus untuk nego dia ke luar dari NJPW gitu ya, dari New Japan. Kemudian ada yang kabarnya mau masuk ke WWE, ada yang kabar masuk AEW, ada yang kabar lain sebagainya. Tapi kalau misalkan kita lihat polanya seperti ini, di mana presidennya sekarang sudah ganti dari Takami Obari itu menjadi Hiroshi Tanahashi ya, yang mana kita semua sebagai fans gulat sudah tahu Hiroshi Tanahashi kiprahnya sebagai pemain seperti apa gitu ya. Sehingga mungkin kalau misalkan dia jadi presiden bisa memberikan angin positif lah buat perubahan New Japan. Dan apakah ini akan mengarahkan ke bertahannya Okada di New Japan? Nggak tahu juga. Tapi mudah-mudahan bisa ya. Ya karena Okada ini aset berharga men gitu. Aset yang berharga dan nggak bisa dibayar dengan cepat gitu. Kalau misalkan dia dilepas begitu aja. Jadi harus ada penggantian dengan cepat gitu. Karena tahun ini cukup kehilangan sosok-sosok penting nih. Salah satunya kayak Will Ospreay kan itu sudah fix tekan kontrak ke AEW ya nanti setelah Februari nanti, setelah match yang di bulan Februari itu saya lupa, saya nanti cek lagi deh. Di bulan Februari itu nanti kan dia ada match itu yang di Steel Cage itu lawan Bullet Club War Dogs. Nah itu cukup penting juga gitu. Salah satunya kayak Will Ospreay yang terus juga nanti kalau misalkan lama-lama juga pasti bakal makin ketinggalan nih. Karena belum ada sosok-sosok baru yang bisa masuk untuk menggantikan role-nya Okada sebagai icon dari New Japan Pro Wrestling itu sendiri. Karena kalau sekarang selain Ospreay yang cabut, mungkin sosok-sosok penggantinya kayak Naito atau Sanada itu juga masih kurang ger gitu. Kalau kata saya itu masih kurang menggigit gitu buat fanbase yang lebih luas. Ini kalau kata saya pribadi ya, tapi mungkin kalau teman-teman sih berbeda ya pendapatnya. Jadi nanti silakan aja gitu. Kalau misalkan ada perbedaan pendapat langsung aja di komen.
Ya, jadi kurang lebih itu aja berita-berita yang dapat saya bagikan hari ini. Ada 3 ya, ada Andrade El Idolo cabut dari AEW dan kabarnya mau ke WWE meskipun belum ada kejelasan juga. Kemudian negosiasi Mercedes Moné yang sangat buntu dan tidak jelas. Mau ke WWE, mau ke AEW nih. Atau mau gimana? Atau mau fokus aja tuh setelah laku Mandalorian kemarin. Atau yang ketiga, dan juga yang ketiga ya ada Kazuchika Okada yang hampir bisa dipastikan bertahan di New Japan. Tunggu saja update-update berita berikutnya. Mudah-mudahan kita masih bisa bertemu di kesempatan lain. Itu saja berita hari ini yang dapat saya bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih dan silakan bagikan ke teman-teman ya sekiranya info saya bermanfaat. Itu aja, sekian.